soal jika fungsi kuadrat itu melewati titik 1,0, 3,0, 0,3, F8-nya berapa? Nah, ini kalau ada soal kayak gini kita tentuin satu-satu dulu. Ini aja 1,0, 3,0, dan 0,3. Berarti kalau misalkan dia fungsi kuadrat, berarti kalau misalkan ini yang depan tuh yang ada angkanya, berarti dia yang sumbu, yang titik potong sumbu X gitu ya. Berarti yang titik potong sumbu X itu 1,0 dan 3,0. Nah, yang ada Y-nya, doang, berarti itu titik potong sumbu Y dengan berarti sumbu Y berarti ininya 0,3. Nah, ingat kalau titik potong sumbu X itu syaratnya Y-nya itu sama dengan 0. Kalau X itu Y-nya X-nya itu sama dengan 0. Nah, jadinya kalau kita mau nyari, berarti kita iniin dulu yang sumbu Y dulu, titik potong di sumbu Y. Berarti kalau persamaan kuadrat itu kan pasti bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Nah, kayak gini kan, itu persamaannya. Nah, ingat Y-nya ini sama dengan 3. Berarti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 3. Nah, kalau misalkan ini 3, berarti kalau ini mau dibikin 0, berarti ini pindah ke sini ya. Kalau gini, maksudnya gini. Kalau misalkan syarat di sumbu Y itu kan X-nya itu kan sama dengan 0. Berarti ini 0, ini juga 0. Jadinya C-nya ketemunya 3. Jadi persamaannya dari ini berarti AX plus BX plus 3 itu sama dengan 0 gitu ya persamaannya. Terus kita titik potong di sumbu Y. Titik potong sumbu X ya. Sumbu X itu 1,0 sama 3,0. Nah, tadi persamaannya yang tadi udah kita cari, tadi kan AX plus BX itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini tuh 1,0 berarti X-nya itu diketahui 1, X1-nya itu 1, X2-nya itu 3. Nah, kalau kita bikin ini pemfaktoran, jadinya kan X min 1, X min 3 gitu ya. Kalau kita bikin ini jadi pemfaktoran, dibikin pemfaktoran ini kan X sama dengan 1. Jadi kalau dibikin pemfaktoran, X sama dengan min 1, X sama dengan min 3, X-nya X min 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Nah, X-nya min 1, X-nya min 3. Nah, setelah itu kita masukin ke sini. Ingat, ini tadi plus 3 ya. Persamaannya tadi kan AX plus BX plus 3 ya. Plus 3 sama dengan 0. Ingat, kalau pemfaktoran, kalau dia dikalikan menjadi 3, kalau dijumlahkan jadinya B. Nah, kalau ini dijumlahkan itu hasilnya 3, berarti kan min 1, min 3, benar ya 3. Jadinya B-nya min 1 ditambah 3, berarti B itu besarnya min 1 ditambah min 3, hasilnya min 4. Jadinya persamaannya itu adalah karena dia AA itu sama dengan 1 ya, kita buat aja X kuadrat. Kenapa dia 1? Karena dia memenuhi dalam ini ya, karena kan ini udah memenuhi. Kalau misalkan B sama C kan udah memenuhi dari sini, jadinya ini A nya secara otomatis 1, jadinya X kuadrat ya, X kuadrat ya, X kuadrat min
4x plus 3 itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah besarnya F8 itu berapa? Pertanyaannya gitu ya, besarnya F8 itu berapa? Nah, berarti kita cari besarnya F8. F8 itu dari ini, dari persamaan ini x kuadrat min 4x plus 3. Ini persamaan kuadratnya. Jadinya 8 kuadrat min 4 kali 8 ditambah 3. Berarti 64 min 32 ditambah 3. Hasilnya berarti 32 ditambah 3. Hasilnya 35. Inilah besarnya F8. Oke, kita masuk nomor 2. Itu Y kurang dari 2 kali X plus 1 kuadrat. Nah, titik potongnya. Karena pertanyaannya tadi itu kita disuruh mencari 3 titik yang melewati fungsi ini. Jadinya kita cari sesuai yang biasanya yang tadi awal sebelum. Jadi kita cari titik potong di sumbu X, di sumbu Y, sama di titik puncaknya. Titik potong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0, berarti Fx sama dengan Y sama dengan 2 kali X plus 1 dikuadratkan. Nah, ini untuk memudahkan kita hitung dulu X plus 1 kuadrat, X plus 1 dikuadratkan. Nah, jadinya 2 kali X1 plus X1, terus jadinya 2. Oh ya, jangan lupa ya, Y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 2 kali X kuadrat plus X plus X plus 1, berarti kan X kali X kali 1 kali X, 1 kali 1 ya. Jadinya 2X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini kita kalikan satu-satu, jadinya 2X kuadrat plus 4X plus 2. Nah, ini kita pindah sini boleh ya, jadinya 2x plus 4x plus 2 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan biar bisa difaktorkan, itu kita kalikan setengah. Ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dikalikan setengah. Nah, 0 kali setengah 0 ya, tetapan ya. Jadinya x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan kalau dijumlahkan hasilnya 2, kalau dikalikan jadinya 1. Berarti x plus 1 sama x plus 1. Jangan lupa ini masih sama dengan 0 ya. Jadinya X itu sama dengan min 1. Nah, karena X hasilnya min 1, jadinya titiknya kita ambil 1 aja, berarti min 1, 0. Terus titik potong di sumbu Y, itu syaratnya X sama dengan 0. Jadinya Y sama dengan 2 kali X plus 1 kuadrat. Nah, X-nya dimasukin 0. Kita ambil yang ini ya, karena memudahkan perhitungan aja. Tapi boleh pakai yang ini, yang tak kasih tanda ini boleh. Sama aja. Jadinya 2 kali 0 tambah 1 kan 1 kuadrat 1, jadinya Y sama dengan 2, berarti titiknya 0,2. Terus kita cari titik puncak itu pakai rumus. Kalau rumusnya P itu sama dengan min B per 2A, jadinya min 4 per 2 A nya ini sama dengan 2 ini. Kalau pakai rumus ini untuk mencari titik puncak, aku pakai persamaan yang ini, yang tak kasih paraf. Persamaan ini sama persamaan ini tuh sama, jadi boleh pakai yang mana aja, tapi karena ini kita cari P sama Q, alangkah baiknya pakai yang ada tanda parafnya aja. Jadinya min B berarti kan min 4 per 2 kali 2, berarti min 4 per 4 sama dengan min 1. Nah, karena P nya min 1, berarti Q nya berarti tinggal masukin aja min 1, hasilnya min 2 dikurangi 4 plus 2, jadinya min 2 berarti min 4 ya, hasilnya min 4 ya. Ini kan min 2 ditambah 2 0, berarti kan hasilnya min 4, berarti min 1, min 4. Jadi titik 3 itu artinya jadi titiknya itu min 1, 0, 0,2 sama min 1, min 4 gitu ya. Selanjutnya ini nomor 3, penilaian harian. Berarti X lebih besar sama dengan Y kuadrat min 4Y. Nah, ini ada persamaan ini.
kita disuruh membuktikan apakah titik 0,0, 0,4, min 4,2 sama 5, min 1 ini termasuk dari titik-titik HP dari persamaan ini atau himpunan penyelesaian dari penyelesaian ini. Nah, kita coba aja, berarti X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Nah, titik potongnya sama penyelesaian ini mungkin berbeda. Biasanya kan Y sama dengan X-nya yang yang mengalami fungsi kuadrat. Nah, di sini yang mengalami fungsi kuadrat adalah sumbu Y-nya. Y-nya jadinya yang pertama kita titik potong dulu. Pertama kita cari titik potong di sumbu X dengan syarat Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau ini Y-nya sama dengan 0, berarti X itu 0 kurangi 0, 0 ya. Berarti titiknya kalau titik potong sumbu X itu 0,0. Benar ya, 0,0 berarti ini benar. Selanjutnya, titik potong sumbu Y itu syaratnya X sama dengan 0. Jadinya X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Berarti Y kuadrat min 4Y itu sama dengan 0. Nah, kita faktorin, berarti kalau dijumlahkan itu hasilnya min 4, kalau dikalikan nanti hasilnya 0, kan ini Y kuadrat min 4Y plus 0 kan sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau dijumlahkan hasilnya min 4, kalau dikalikan hasilnya 0, jadinya Y min 4, Y plus 0, berartinya Y itu sama dengan 4 ya. Jadinya titiknya 0,4, berarti benar ya, sesuai yang ini 0,4. Nah, terus selanjutnya ada titik puncak. Titik puncaknya kenapa ini dirubah jadi QP? Karena yang mengalami fungsi kuadrat itu yang di sumbu Y, atau yang dikuadratkan di sini tuh Y yang mengalami fungsi kuadrat. Makanya di sini titik puncaknya adalah Q, P, bukan P, Q, kayak gitu ya. Nah, jadinya oh ya maaf, benar gitu ya. Berarti P-nya itu kan berarti P-nya berarti min B per 2A sama dengan min 4 per 2. Nah, hasilnya 2. Karena ini 2, P ini jadinya ini jadi Y ya. Berarti Y-nya ini 2. Nah, untuk Q-nya ini Y kuadrat min 4Y. Nah, berarti 2 kuadrat min 4 kali 2 jadinya 4 min 8. Hasilnya min 4. Jadinya titiknya adalah min 4, 2. Bener ya, karena kan ini nanti jadinya X, ini kan jadi X, ini jadi Y, jadinya min 4,2. Bener ya, sesuai. Terus kita buktikan lagi yang terakhir 5, min 1 kita masukin aja ke persamaan. Berarti 5, min 1 dimasukin ke X lebih besar sama dengan Y kuadrat min 4Y. Nah, jadinya 5 lebih besar sama dengan min 1 kuadrat min 4 kali min 1. Jadinya 5 lebih besar sama dengan min 1 ditambah 4. 5 lebih besar sama dengan 3. Benar ya? Kalau benar berarti terbukti semuanya.